Kak Dewi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Kak, menanggapi soal Kak Dewi yang sering ngeblokir dan nolak pesan dari pria lain deketin mamanya Kak Dewi, seperti apa sih Kak tanggapannya? Kan handphonenya kan dipegang sama anak-anaknya, termasuk salah satunya aku. Jadi entah saya, entah kakak saya yang lain, abang saya yang lain tuh suka liatin handphone kan nomor pin passwordnya itu kan mami kan nggak ada kayak gitu. Jadi asal bisa main buka. Jadi kalau misalkan tanya ini profil picture-nya siapa, cowok, terus suka-suka tanya apa kabar gitu apa. Kan mami nggak pernah jawab, paling mami habis jawab baik, oh baik Pak, biasanya teman-teman lama mami. Terus kalau udah oh, jangan lupa makan ya Bu Haji Adil apa-apa, itu aku sensitif banget gitu. Jadi aku langsung blok. Boleh diberi alasan nggak sih Kak, kenapa sensitif soal itu? Aku nggak mau mami aku didekati cowok. Nah, Aku nggak mau aja gitu. Aku maunya mami aku bukan berarti mami aku pingin nikah ya, tapi mami aku tuh kan orangnya humble, banyak temennya, banyak juga apa namanya, kayak kejadian kemarin yang waktu mau dilamar sampai bilang anak-anaknya mau dikasih mobil gitu kan satu-satu. Cuman kan aku bilang mami aku bukan mami aku yang mau ya. Jadi si om itu yang ngomong sama kita gitu. Terus aku bilang nggak mau, aku bilang sama kakakku aku nggak mau gitu. Ngapain mau dikasih mobil satu-satu, kita bisa beli sendiri kok, nggak perlu harus dibeliin sama orang gitu. Jadi ya nggak mau, mami aku juga akan ketemu sama papi aku nantinya gitu. boleh tahu sih nggak sih Kak, sejak kapan om-om itu pada ngechatnya Bunda? Mas, mami aku tuh banyak yang cinta, Mas. Mami aku tuh udah umurnya hampir 70 tahun. Tapi mami aku tuh apa ya, disenengin gitu. Friendly ya? Friendly, terus udah gitu saking humble-nya dan dulunya mungkin seperti apa. Jadi ini rata-rata cowok-cowok ini dulu kayaknya memang sudah mengagumi gitu. Dan mungkin sekarang kondisi papi aku tidak ada, mulai mendekat dan rata-rata mereka duda. Mereka bilang sama aku sih kan kenapa mereka, karena bukan cuma satu, rata-rata alasannya adalah bukan untuk yang lain tapi untuk menemani di masa tua gitu. Jadi niatnya cuma itu aja, karena kan kalau sudah nikah, apalagi anak-anaknya semuanya kan udah nikah, otomatis kan anak-anaknya udah punya keluarga sendiri. Mami tuh nggak pengen sendiri, kata mereka. Enggak kok, ada aku. Tapi tadi kata Kak Dewi pengen mami itu ketemu papi di Solo, seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana Kak? Maksudnya gini, kalau sudah mamiku, kalau untuk perempuan, kalau mami itu menikah lagi sebagai perempuan itu tidak akan ketemu sama papi, Mas. Menurut kepercayaan aku gitu. Tapi kalau mami aku belum menikah, insya Allah jadi cinta sejatinya sampai akhirat. Jadi bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Apalagi mami aku sendiri selalu ngajarin bahwa kalau misalkan bercerai karena dunia, dalam arti bercerai kayak aku mau nikah lagi ya nggak apa-apa, tapi kalau menikah karena Allah, dalam arti bercerai karena Allah, berarti yang memutuskan itu kan Allah gitu loh. Memutuskan dunia dan akhirat, ya insya Allah nantinya pasti akan ketemu. Jadi nenek aku aja ditinggal 40 tahun umurnya nggak nikah loh, sampai akhirnya meninggal di umur 80 sekian, hampir 90 tahun. Nah mami aku juga harapan aku juga kayak gitu, mami aku juga pengennya juga kayak gitu insya Allah. Tanggapan mami KDP soal KDP yang belas-belas itu seperti apa sih Kak? Tanggapan mami? Jangan gitu nanti dikira sombong, mendingan gak usah dijawab, tapi jangan diblok, gak apa-apa gitu. Jadi kadang aku suka jawab sendiri, om jangan ganggu mami aku ya om gitu. Kadang aku suka voice note. Terakhir KDP, soal beberapa media bilang KDP itu sangat sigap soal almarhum ayah, seperti apa sih Kak? Kakak itu di mata KDP itu melihat ayah dulu seperti apa sih Kak? Mas, aku bisa disiplin, aku bisa jadi pemberani, aku bisa tegas dalam hal apapun selama aku benar, itu karena didikan dari papi aku. Aku bisa jadi penyayang karena didikan papi aku. Jadi walaupun kita boleh benci kepada perbuatannya, tapi tidak boleh benci sama orangnya. Contohnya hal seperti itu. Jadi papi aku tuh selalu memberikan contoh untuk anaknya. Papi aku tidak mengajarin, tapi papi aku bukan ngajarin aja. Sikapnya papi aku tuh itu yang jadi cermin buat aku gitu. Oh, jadi papi aku kalau menyelesaikan masalah tuh gini. Oh, papi aku kalau menyayangi orang tuh kayak gini. Oh, papi aku kalau setia itu kayak gini. Makanya aku cari suami yang kayak papiku. Jadi sosoknya tuh ngayomi banget. Misalkan mami aku cerewet kayak gini, paling dia cuman dengerin, udah gitu. Habis itu mami aku diajak makan, mami aku dikasih rezeki. Itu yang aku lihat semasa hidupnya ya. Jadi nggak pernah lihat yang sampai ribut, yang gontok-gontokan, itu aku nggak pernah lihat. Itu yang akan menjadi contoh aku untuk rumah tanggaku kelak. Momen paling berkesan boleh ceritain nggak satu Kak? Dengan almarhum Terus papi? udah gitu, kenapa aku bisa sesayang itu sama almarhum papi aku, sampai kuburan pun juga aku bikinin masjid. Bukan masjidnya musyola, kalau masjid kan besar. Karena papi aku sendiri juga memperlakukan orang tuanya kayak gitu. Jadi aku mencontoh. Papi aku tuh kan
ke eyang papi eyang mami itu kan sampai dibikinin musola, sampai ke kuburannya eyang papi eyang mami itu selalu setiap berapa ini selalu datang, selalu ngadain pengajian, selalu setiap malam hari Jumat berkah papi aku tuh selalu bagi-bagiin makanan. Itu yang jadi contoh buat aku gitu. Jadi misalkan aku nggak ada kerjaan pun aku tetap memberi gitu. Jadi kata papi aku itu supaya mengurangi dosa-dosa orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kalian itu beramal dan sodako, jangan pernah untuk diri sendiri. Tapi misalkan kayak aku nih, hari Jumat berkah khusus untuk almarhum Ilaroke khususon Muhammad Adil bin Sun Abdul Somad misalkan. Itu doanya Al-Fatihah ya udah gitu. Jadi bukan untuk ini aku sodako dari aku, bukan, tapi dari papi aku. Berarti bisa dibilang KDP itu role model untuk sifat itu papi ya? Iya. Oke, siap. Oke, itu aja KDP. Terima kasih. Makasih sayang.